Halo kawan pajak, senang sekali bisa bertemu kembali dengan kawan pajak sekalian di podcast 327 dalam segmen OJAK, obrolan pajak. Pajak. Nah, gimana nih kabar kawan pajak sekalian? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Di episode kali ini saya ditemani oleh salah satu narasumber yang luar biasa di KPP Pratama Curug. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kadar Rahmawan. Halo kawan pajak. Oke, gimana nih kabarnya Pak? Baik, Mbak Nata, sehat-sehat. Semoga kawan pajak juga sehat selalu ya. Sip. Mungkin boleh perkenalan sedikit Pak? Baik, kawan pajak. Perkenalkan, nama saya Kadar Rahmawan. Saya di KPP Pratama Curug, menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan Penilaian dan Penagihan. Itu perkenalan saya. Perkenalan singkat ya Pak. Oke. Nah, di episode kali ini, di episode podcast kali ini, kita mau membahas terkait apa nih Pak? Oh iya, hari ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Temanya kali ini cukup panjang ya Pak ya. Mungkin boleh dijelaskan secara singkat Pak? Ya, jadi pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu merupakan amanat ataupun aturan pelaksanaan dari pasal 4 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi di dalam pasal 4 ayat 2 huruf E di situ dijelaskan bahwa atas penghasilan tertentu dapat dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang ketentuan ataupun aturan pelaksanaan itu diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri gitu ya kawan pajak. Ya singkatnya sih untuk pajak penghasilan yang bersifat final ini yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,5%. Kurang lebih seperti itu. Biar kawan pajak juga nggak terlalu bingung ya. Oke Pak. Tadi kan ada beberapa istilah nih Pak, seperti penghasilan bruto, pajak penghasilan final. Mungkin boleh dijelaskan? Ya, baik. Dapat saya jelaskan bahwa penghasilan bruto itu adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri, baik yang diterima dari dalam maupun luar Indonesia. Singkatnya adalah imbalan yang diterima dalam bentuk nilai uang sebelum dikurangi potongan-potongan. Katakanlah kalau istilah kita tuh penghasilan kotor gitu ya. Nah, sementara kalau penghasilan final itu adalah penghasilan yang dikenakan dengan tarif tertentu. Ya, dalam hal ini kita bahas adalah tarif 0,5% gitu. Dan bersifat final. Oke, baik. Seperti itu ya Pak ya. Tadi untuk pengenaan tarif 0,5% itu sendiri dikenakan terhadap siapa nih? Ya, baik. Dapat saya jelaskan bahwa pengenaan pajak penghasilan bersifat final dengan tarif 0,5% adalah yang pertama untuk wajib pajak orang pribadi. Yang kedua adalah untuk wajib pajak badan berbentuk apa? Berbentuk perseroan komanditer, firma, perusahaan terbatas, ataupun badan usaha milik desa, ataupun badan usaha milik bersama. Yang ini ada batasannya nih. Yang peredaran brutonya dalam 1 tahun pajak tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah, itu yang dikenakan PPh final. Jadi kalau penghasilan brutonya kurang dari 4,8 miliar dapat memanfaatkan fasilitas ini. Seperti itu ya. 4,8 miliar dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun pajak. Oke ya Pak ya. Tadi kan Bapak ada menjelaskan terkait orang pribadi dan badan. Iya. Mungkin pengenaannya ada pengecualiannya kan Pak? Oh, pasti ada Mbak Nata. Jadi tidak semuanya wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas PPh final dengan tarif 0,5%. Siapa aja yang tidak dapat fasilitas itu? Yang pertama adalah untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan atau yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha berupa jasa terkait dengan pekerjaan bebas. Contohnya apa? Pekerjaan bebas, misalnya melakukan usaha notaris, pengacara, dokter gitu ya, akuntan, PPAT gitu ya, ataupun
pekerja seni ataupun misalkan agen asuransi seperti itu. Terus yang kedua yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajak terutangnya itu telah dibayar di luar negeri. Berikutnya penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri. Contohnya apa? Misalkan sewa ataupun jasa konstruksi itu kan sudah ada aturan tersendiri gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, jadi itu yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan final dengan tarif 0,5%. Namun kali ini kita hanya akan fokus terhadap wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan final 0,5% saja, Banata ya. Baik Pak. Saya pernah tahu nih Pak, ada PP 23 tahun 2018. Dan ini kan sekarang ada PP 55 nih. Kira-kira peraturannya sama atau gimana? Nah, baik, pertanyaan yang bagus nih. Mungkin kawan pajak juga bertanya-tanya. Jadi PP 55 tahun 2022 merupakan sebenarnya penyempurnaan atau perubahan dari PP 23 tahun 2018. Nah, PP 55 tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 tentang pengaturan penyesuaian di bidang pajak penghasilan ini merupakan amanat atau turunan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, di dalam pasal 7A ataupun di dalam PP 55 tahun 2022 ini ada pengecualian. Jadi siapa sih yang tidak dikenakan pajak penghasilan dengan tarif 0,5%, yaitu wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajaknya belum melebihi 500 juta. Jadi kalau di atas 500 juta itu baru dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Nah, sementara karena PP 55 tahun 2022 ini merupakan kelanjutan dari PP 23 tahun 2018 untuk jangka waktu tertentu ya. Jadi tadi mungkin kawan pajak biar nggak salah paham, jadi pajak penghasilan final ini dikenakan untuk jangka waktu tertentu. Jadi ada jangka waktunya nih, tidak selamanya dapat digunakan fasilitas ini. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi adalah 7 tahun ya sejak digunakannya fasilitas ini. Terus untuk wajib pajak badan berbentuk personal komanditer firma itu adalah 4 tahun, dan untuk personal terbatas adalah 3 tahun. Seperti itu. Nah, bagaimana ngitungnya? Jadi kalau PP 23 tahun 2018, kalau wajib pajaknya sudah memanfaatkan fasilitas itu sejak tahun 2018, berarti dihitungnya adalah 7 tahunnya orang pribadi sejak tahun 2018 tadi. Kecuali kalau wajib pajaknya baru terdaftar setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022, maka dihitungnya ya sejak wajib pajak terdaftar tersebut gitu. Seperti itu ya, Mbak kayak itu ya Pak ya. Nah, itu kan tadi ada jangka waktunya nih Pak ya. Misalnya jangka waktunya sudah lewat, si wajib pajak ini masih bisa memanfaatkan apa gimana nih Pak? Iya, baik Mbak Nata. Jadi kalau misalkan jangka waktu tadi sudah lewat, maka wajib pajak harus kembali menggunakan tarif umum. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi itu harus menggunakan tarif umum pasal 17 ayat 1 huruf A dengan beberapa lapisan ya, tarifnya ada yang 5%, 10, 15% gitu ya, 25% gitu ya. Sementara untuk wajib pajak badan itu menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf B yang tentunya mempertimbangkan juga pajak penghasilan sebagaimana diatur tarifnya di pasal 31E fasilitas juga sih sebenarnya gitu. Jadi harus menggunakan tarif umum, intinya tarif umum pasal 17 baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Jadi tidak bisa lagi menggunakan tarif PPh Pina dengan tarif 0,5% ketika jangka waktunya sudah berakhir ya, sudah lewat ya. Oke. Nah, tadi kan udah teori nih Pak. Mungkin boleh dijelaskan contoh pengenaan tarifnya? Iya, baik Mbak Naka. Jadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan tadi sudah disebutkan bahwa yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final adalah untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto di atas 500 juta. Nah, katakanlah seperti ini, misalkan wajib pajak orang pribadi memiliki usaha dagang dalam 1 tahun, pajak memiliki peredaran bruto misalkan 2,4 miliar.
Berarti dalam 1 bulan berapa tuh bagi 12? 200. 200 juta. Nah ya. Jadi misalkan di Januari peredaran brutonya 200 juta, Februari 200 juta, nah itu sesuai ketentuan karena masih di bawah 500 juta, itu belum kena pajak penghasilan bersifat final 0,5%. Nah baru pada bulan ketiga karena penghasilannya sudah melebihi 500 juta, jadi di bulan ketiga kan misalkan penghasilan sama 200 juta juga. Berarti yang 100 juta yang tidak kena pajak penghasilan, nah 100 jutanya untuk bulan ketiga bulan Maret, nah itu kena tarif PPh final 0,5% kali 100 juta 500.000. Nah berikutnya bulan keempat berarti sudah full kena 200 juta kali 0,5% berarti berapa sejuta ya? Iya. Seperti itu. Jadi untuk yang dikenakan hanya ketika sudah lebih dari 500 juta misalnya. Tapi ini jangan sampai salah ya untuk wajib pajak orang pribadi gitu ya. Nah, oke Pak. Berarti itu penghasilannya atas akumulasi ya Pak? Akumulasi, betul. Iya, berarti dia ngitung mandiri dari Januari, Februari ketika lebih dari 500 juta baru dia bayar pajak. Dan jangan lupa 0,5%, dan jangan lupa kawan pajak untuk bayarnya. Nah, itu ada ketentuannya ya. Paling lambat tanggal 15 ya bulan berikutnya. Jadi kalau tadi masa Maret berarti mulai bayar pajak berarti harus dibayarnya paling lambat kapan? Tanggal 15 April. Seperti itu. Dan ke April berarti tanggal 15 bulan Mei paling lambatnya seperti itu. Bayarnya kemana? Bayarnya ke bank ataupun kantor pos seperti itu ya kalau pajak ya. Oke, baik. Nah misalnya ini Pak, dia kan penghasilannya ini kurang dari 500 juta nih selama setahun. Berarti kan otomatis tidak ada pembayaran pajak dong. Iya. Kalau dia memanfaatkan PP 55 tadi. Dia ini masih wajib lapor SPT tahunan atau tidak Pak? Oh iya. Jadi banyak juga yang bertanya-tanya ya. Jangan sampai mungkin kawan pajak jangan sampai keliru juga. Jadi perlu saya tekankan juga bahwa kewajiban pelaporan SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran brutonya kurang dari 500 juta tetap harus melaporkan kewajiban pelaporan SPT tahunan. Nah dengan benar, lengkap dan jelas. Nah kewajiban ini dilakukan ya setahun sekali gitu ya. Fungsinya apa SPT itu ya? Tadi untuk melaporkan pajak yang terutang, melaporkan harta kewajiban, ataupun melaporkan penghasilan yang bukan objek pajak. Jadi fungsinya ya wajib pajak tetap harus melaporkan SPT tahunan gitu. Jadi tidak menghilangkan kewajiban bahwa saya wajib pajak orang pribadi kurang dari 500 juta berarti saya nggak lapor SPT tahunan. Tetap kawan pajak harus tetap melaporkan SPT tahunan. Ya sesuai ketentuan untuk wajib pajak orang pribadi itu paling lambat di akhir bulan ketiga. Ya, biasanya di tanggal berapa? 30 Maret ya kawan pajak ya, seperti itu. Seperti itu ya Pak. Ya jadi ya, singkatnya adalah ada dan tidak adanya pembayaran pajak tetap harus lapor SPT tahunan. Iya. Ini juga untuk cross check di kantor pajak juga. Karena kan prinsip kita self assessment ya. Jadi benar nggak wajib pajak itu peredaran brutonya kurang dari 500 juta, makanya harus melaporkan kewajiban pelaporan SPT tahunannya gitu. Ketika misalnya tadi ditemukannya penghasilan lebih dari 500 juta berarti harus sudah bayar pajak gitu 0,5% seperti itu. Paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Iya. Mungkin demikian penjelasannya Pak ya, penjelasan terkait pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Mungkin kalau misalnya kawan pajak masih bingung atau perlu konsultasi terkait mungkin aturan perpajakan lain gitu. Iya. Mungkin bisa datang langsung ke KPP Pratama Curug kali. Iya, jadi wajib kawan pajak bisa datang ke KPP Pratama Curug ya, kami dengan siap melayani wajib pajak gitu. Jadi bisa datang langsung ataupun bisa melalui medsos ya atau WhatsApp ya gitu ya melalui media sosial KPP Pratama Curug dan WhatsApp KPP Pratama Curug di bawah sini. Iya, di sini. Di sini. Oke, demikian mungkin penjelasannya. Terima kasih bagi kawan pajak yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton podcast kali ini. Saya Natalia dan Bapak Kadar. Ya, saya Kadar. Pamit undur diri ya. Ya, semoga bermanfaat bagi kawan pajak sekalian. Sampai bertemu lagi di episode podcast selanjutnya. Ya, dadah.